WCM Kiddos, menjadi anak Tuhan istimewa. Bersyukur ya hari ini kita bisa bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan di renungan harian Paskah. Hari ini kita belajar tentang Yesus mati yang diambil dari Lukas 23 ayat ke-44 sampai 49. Nah, adik-adik, di dalam Lukas 23 ayat 44 sampai 49 ini diceritakan detik-detik sebelum Yesus mati dan apa yang terjadi setelah Yesus mati. Jadi, sekitar pukul 12 siang terjadi gelap gulita selama kurang lebih 3 jam. Padahal pada jam tersebut seharusnya sangat cerah dan bahkan sangat terik. Tabir bait Allah pun juga terbelah menjadi dua. Setelah Yesus mati, kepala pasukan dan orang-orang yang melihat kematian Yesus, mereka menyesal dan mengakui bahwa Yesus benar dan tidak seharusnya mendapatkan hukuman salib. Kematian Yesus menunjukkan kuasa Allah yang besar yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Lukas 23 ke-46 dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Adik-adik, pada renungan yang lalu, kita melihat bahwa Yesus mengorbankan dirinya untuk mengalami penderitaan yang berat, seperti dicemooh, dipukul, dicambuk, hingga disalibkan. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Yesus mati di atas kayu salib mengikuti kehendak Bapa. Apakah Yesus sebenarnya bisa melepaskan diri dari salibnya? Tentu saja bisa. Tetapi karena Yesus sangat mengasihi kita, Ia harus mati untuk memberikan penebusan bagi hidup kita. Seperti pada perjanjian lama, ketika ada yang berbuat dosa, mereka harus mempersembahkan korban hewan sembelihan agar dosanya diampuni. Begitu pula dengan Tuhan Yesus. Ia memberikan dirinya menjadi korban sembelihan untuk mengampuni setiap dosa kita dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus mati di kayu salib menghentikan kita, manusia yang berdosa, untuk menghadapi maut atau hukuman kekal. Seharusnya kita yang merasakan upah dosa. Tetapi karena Tuhan Yesus yang menggantikan kita, maka Tuhan Yesus yang menghadapinya dan mengalahkan maut. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dosanya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, menjadi anak yang hidup taat dan setia kepada Tuhan. Senantiasa mengasihi sesama dan rela membantu sesama yang mengalami kesulitan. Kalau Tuhan mengasihi kita dengan menggantikan kita menghadapi maut, seharusnya kita hidup senantiasa bersyukur, menjauhi perbuatan dosa, dan semakin setia kepada Tuhan. Setia berdoa, setia merenungkan firman Tuhan, dan setia mengikuti sekolah minggu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Apakah adik-adik mau setia kepada Tuhan? Puji Tuhan, kiranya melalui kematian Kristus ini adik-adik merasakan kasih Tuhan senantiasa dan hidup bertumbuh di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh mengingat kembali Yesus mati untuk menebus kami. Kami mau hidup taat dan setia kepada Tuhan. Kami mau mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami, bahkan sampai memberikan nyawa bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di renungan harian Paskah berikutnya. Dadah!